ya dengan penyerangan-penyerangan terhadap entitas Yahudi dari sejak dulu hingga sekarang ini yang akan berlangsung terus sebagai jihad fisabilillah mereka. Bagaimana menurut Ustaz Riki yang dilakukan oleh Hamas? Karena ada beberapa pihak yang menyalahkan Hamas ya, bahwa katakanlah dalam tanda petik ini konflik terjadi ya karena Hamas nyerang padahal sudah damai sebelumnya. Kemudian akhirnya terjadi lagi saling serang dan sebagainya. Jadi seolah-olah ada pihak yang menyalahkan Hamas ya, begitu. Jadi menurut Ustaz bagaimana? Iya, jadi eh, menurut anak kita tidak perlu terjebak di dalam pertanyaan yang menurut anak mengalihkan isu yang besar. Isu besar kita saat ini adalah umat Islam dibantai. Ya. Bayi, anak-anak, perempuan, orang sakit, kemanusiaan ini dibombardir. Ini isu besarnya gitu. Isu besarnya. Ya. Ini kita tidak bicara tentang kelompok. Karena di Gaza sendiri berbagai faksi mereka bersatu saat ini. Betul, betul. Untuk menyerang kekejaman, kekejian, kebrutalan mereka ini, musuh-musuh Allah gitu. Jadi terhadap ungkapan-ungkapan, pertanyaan-pertanyaan, statement-statement yang seperti menyudutkan satu kelompok tertentu, bukan saatnya sekarang. Saatnya bagaimana sikap kita, kepedulian kita terhadap kaum muslim. Kenapa? Karena apabila kita diam, sama saja kita setuju, ini mencelakakan diri kita, gitu. Makanya kembali kepada hadis tadi, man amila sholihan falinafsihi, kita cari selamat diri kita masing-masing ini saat ini. Sikap kita bagaimana untuk menyelamatkan diri kita ketika saudara-saudara kita ini saat ini dibantai habis-habisan. Baik, Ustaz Riki. Berikutnya adalah beberapa waktu yang lalu telah berkumpul beberapa ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka kemudian memberikan pernyataan persnya bahwa seharusnya para penguasa negeri-negeri Muslim itu mengirimkan tentaranya ke Palestina. Karena solusinya itu adalah dengan jihad fisabilillah. Sementara jihad fisabilillah akan lebih efektif kalau dilakukan oleh tentara, begitu. Sementara kita melihat sikap diam dari penguasa-penguasa sekarang, begitu. Nah, menurut Ustaz Riki, pernyataan dari ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah untuk seruan mengirimkan tentara atau militer ke sana itu bagaimana? Sah-sah saja. Sah-sah saja, itu silahkan saja gitu. Itu hak setiap orang untuk menyampaikan pendapatnya, ya kan? Selama pendapat itu bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Nah, kalau anak pribadi, ini tidak ada jalan lain kecuali yang bisa membebaskan Al-Aqsa itu adalah khilafah ala minhajin nubuwah. Allahu Akbar. Ya kan? Udah nggak ada apa namanya? Nggak ada solusi lain, nggak ada. Ya. Baik. Nah, jadi di pernyataan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah itu di samping untuk mengirimkan tentara ke sana, ke Palestina, juga yang kedua adalah dengan khilafah ala minhajin nubuwah tadi. Hanya saja kan kita memang masih berjuang untuk menegakkan khilafah ala minhajin nubuwah itu. Nah, kita kembali lagi Ustadz terutama kalau kita melihat sejarah ya, sejarahnya. Ternyata di masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an itu sudah ada perjanjian Umayyah antara Khalifah Umar bin Khattab dengan Uskup Yerusalem, Sophronius. Di mana salah satu klausul perjanjian Umayyah itu adalah bahwa Yahudi tidak boleh tinggal di tanah Palestina. Jadi sejak masa Khalifah Umar bin Khattab sampai kemudian ketika Khalifah terakhir di Turki Utsmani itu tidak ada satupun Yahudi yang hidup atau memang tinggal di tanah Palestina. Ya. Sampai waktu itu juga kalau kita tahu dalam sejarah juga kan ada Theodor Herzl ya, yang kemudian meminta kepada Khalifah Sultan Abdul Hamid II untuk membeli tanah Palestina dalam rangka untuk mendirikan negara Israel. Ya. Ternyata ditolak mentah-mentah oleh Khalifah. Ya. Karena Khalifah menyatakan ini adalah tanah kaum muslimin, tidak akan aku jual sedikit pun kepada kalian. Ya. Nah,
Menurut Ustadz Riki, kemudian juga setelah kemudian khilafah Alamin Haji Nubuwah itu runtuh, Daulah Utsmani itu runtuh 1924, mulailah berdatangan entitas-entitas Yahudi ke tanah Palestina. Karena ketika itu khalifah sudah tidak ada. Ya, Daulah Utsmani, Turki Utsmani itu sudah runtuh, sehingga digantikan dengan Republik Turki. Sementara Republik Turki itu tidak mau mengurus tentang masalah Palestina, dianggapnya dilepas saja. Kemudian otoritas Palestina akhirnya diambil alih oleh Inggris ketika itu. Ya. Nah, kemudian sampai 1924 sampai 1948 sampai kemudian pengumuman berdirinya negara Israel itu kan baru berdirinya 1948 ya Ustaz ya. Jadi selama itu Yahudi terus-menerus berdatangan ke tanah Palestina sedikit demi sedikit dan sebagainya, walaupun belum punya negara, sehingga kemudian dideklarasikan 1948 barulah kemudian berdiri negara Israel. Nah, kalau kita melihat sejarah itu, menurut Ustaz Riki, apakah keberadaan khilafah itu memang penting dalam rangka untuk membebaskan tanah Palestina dari entitas Yahudi saat ini? Ya. Jadi menurut anak pribadi, ini anak sebagai umat Islam, maka pedoman kita Quran dan hadis. Quran dan hadis. Nah, Quran dan hadis ini tentu saja hanya bisa ditegakkan apabila dengan tegaknya terlebih dahulu apa? Kepemimpinan. Kepemimpinan ya. Gitu. Ketika kaum muslimin ini sedang berselisih, ya kan? Maka pasti tuntunannya adalah Allah Rasul dulu, ya kan? Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasulih. Ya kan? Ketika kalian berselisih kembalikan pada Allah dan Rasulnya. Nah, ini terkait dengan ayat sebelumnya, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wa ulil amri minkum. Ya kan? Ulil amri di sini. Allah dulu, Allah dan Rasulnya mutlak wajib ditaati, ya kan? Ulil amri selama perintahnya tidak maksiat. Kenapa ada ulil amri di sini? Ya kan? Di sinilah perannya ulil amri adalah orang yang memiliki perkara. Ulil amri memiliki perkara. Perkara apa? Tegaknya syariat. Ya kan? Ketika dua orang muslim berselisih, maka dia akan meminta hukum kepada qadhi. Qadhi ini tidak bisa dia mengangkat diri sendiri, nggak bisa. Betul. Juru hukum inilah yang diangkat oleh khalifah untuk memutuskan. Maka ketika qadhi sudah menetapkan satu hukum, maka semua yang berselisih wajib taat. Ketika tidak ada yang diangkat, siapa yang akan menghukumi? Dan tidak ada yang mengangkat juga. Tidak ada yang mengangkat. Sementara qadhi itu yang mengangkat adalah khalifah. Khalifah. Ya, kalau kembali ke yang tadi Ustaz, jadi menarik atiullah wa rasul wa ulil amri minkum. Nah, ulil amri di sini itu haruslah ulil amri yang menunjukkan ketaatannya kepada Allah dan Rasulnya dulu ya Ustaz ya? Pasti begitu ya? Bukanlah ulil amri, bukanlah yang memiliki perkara tegaknya syariat kalau dia tidak menegakkan syariat. Oh iya, betul. Iya. Bukan itu yang dimaksud. Bagaimana dia disebut yang menegakkan syariat, yang menegakkan hukum Allah kalau dia malah menentang tegaknya hukum Allah. Hukum Allah. Tegaknya syariat. Ya. Baik Ustaz, berikutnya, nah kita ketahui bahwa permasalahan umat Islam ini sangat banyak ya sekarang ini. Dalam berbagai hal ini menjadi multidimensi. Dari perkara-perkara masalah-masalah yang kecil hingga masalah-masalah yang besar. Ya. Terutama dengan masalah ekonomi saat ini yang banyak orang-orang yang terpuruk dan sebagainya lah begitu. Nah, menurut Ustadz Riki sendiri, dari permasalahan-permasalahan yang menimpa kita kaum muslimin, itu bagaimana menurut Ustadz Riki solusinya? Ya, ini termasuk juga solusi terhadap Palestina yang tidak selesai sampai sekarang. Silakan Ustadz Riki. Ya, maka kembali lagi anak pribadi mengingatkan pada kita semua, kan, bahwasannya
sebagaimana Allah SWT berfirman, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'buduni. Ya kan? Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menghamba, ya kan? Menghamba, tunduk patuh, berserah diri sepenuhnya hanya kepada Allah. Ya kan? Sehingga ketika manusia yang diciptakan untuk tunduk patuh pada Allah ini menyelisih fitrahnya, ya kan? Tidak sesuai dengan tujuan awal diciptakannya, maka apa yang terjadi? Inilah yang terjadi. Kekacauan di mana-mana. Kekacauan ya, Masya Allah. Kacau di mana-mana. Kerusakan di mana-mana. Kerusakan. Ketika kita menyelisihi perintah Allah dan Rasulnya. Ini fakta nyata. Bagaimana fitnah akhir zaman ini nyata-nyata kita saksikan. Ya kan? Ini di zaman kita terjadi gitu. Karena hukum-hukum Allah itu tidak diterapkan. Sudah, iya, tidak diterapkan, bahkan malah dihinakan. Bahkan dihinakan. Iya, ini dihinakan, hukum Allah dihinakan. Ya kan, disebut inilah, itulah segala macam label-label yang mereka buat. Padahal kalau kita bicara teroris, siapakah teroris sesungguhnya? Siapakah teroris yang sejati itu? Teroris itu kan menebar ketakutan. Betul. Ini bukan hanya menebar ketakutan, ini pembantaian, ini penjajahan. Udah di atas ketakutan lagi. Perampokan, pembantaian, penjajahan atas hak asasi manusia. Ini lebih dari teroris. Siapa sesungguhnya? Siapa yang membantai jutaan manusia saat ini? Siapa? Maka dialah yang seharusnya disebut teroris. Baik Ustadz, yang terakhir adalah sebagaimana tadi di awal, bahwa opini yang sedang berkembang saat ini, terutama yang digiring oleh PBB dan juga penguasa negara-negara Arab dan juga sekitarnya, itu adalah bahwa penyelesaian konflik Palestina entitas Yahudi ini adalah dengan pengakuan dua negara, yaitu negara Palestina dan negara Israel. Dan kemudian barulah peran dari tentara PBB tadi menjaga perdamaian, gak boleh saling serang dan sebagainya. Ya, sementara kita tahu bahwa berdirinya negara entitas Yahudi ini itu adalah dengan melakukan perampasan tanah Palestina, ya, yang mereka rampas ya setelah daulah khilafah itu runtuh begitu. Nah, maka kemudian para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah kemudian memberikan solusi yang seharusnya, yaitu dengan bahwa solusi atas Palestina ini adalah dengan dua, yaitu pertama dengan jihad fisabilillah. Nah, jihad fisabilillah ini yang seharusnya dilakukan oleh tentara-tentara kaum muslimin dari berbagai negara-negara Islam. Yang kedua adalah dengan khilafah Islamiyah yang seharusnya itu segera didirikan oleh kaum muslimin, ya, karena hanya dengan perintah khalifah itulah insya Allah penyelesaian Palestina ini akan bisa selesai begitu. Nah, tanggapan Ustadz Riki ya terkait dengan seruan bahwa solusi Palestina adalah dengan jihad dan khilafah itu bagaimana menurut Ustadz Riki? Itu suatu keniscayaan. Suatu keniscayaan. Iya, sekarang peran PBB apa? 70 tahun lebih, hasilnya apa? Pembantaian kaum muslimin. Nah, kita mau berharap kepada siapa? Kalau bukan kepada Allah. Jadi, ketika kaum muslimin mendambakan, sangat-sangat mendambakan, merindukan tegaknya kepemimpinan, ya kan? Yang mana kepemimpinan ini menerapkan hukum-hukum Allah di muka bumi, maka ini sudah merupakan satu keniscayaan. Ini udah fitrah, suka atau tidak suka, ya kan? Cepat atau lambat, nubuwah Rasulullah SAW ini pasti akan tegak. Tsumma takunu khilafatin ala minhajin nubuwah. Pertanyaannya sekarang, apa kita bagian dari itu atau tidak? Itu saja. Apakah dambaan kita, impian kita, cita-cita kita meraih ridha Allah dengan hidup di bawah naungan syariat ini adalah merupakan satu dambaan kita semua. Gitu. Apabila dalam hati kita
betul-betul terpatri keinginan untuk meraih ridho Allah dengan hidup di bawah naungan syariat, insya Allah kita akan menjadi bagian itu. Ini jadi pertanyaan kita, apa kita dijadikan Allah menjadi bagian dari tegaknya syariat itu atau tidak? Maka mari kita mulai tegaknya syariat dari diri kita sendiri, kemudian keluarga kita. Ya, insya Allah ini semua akan datang, akan terwujud, akan tegak, cepat atau lambat. Ya. Baik, Ustadz Riki, terima kasih atas kesediaan Ustadz, keluangan waktunya membahas tentang Palestina, karena ini saat ini memang menjadi kaum muslimin itu begitu mendidih ya melihat sikap dari penguasa mereka itu diam saja terhadap pembantaian atau genosida yang dilakukan oleh entitas Yahudi tadi. Sementara kita lihat juga sikap PBB ya begitu saja dari dulu sampai sekarang tidak pernah berubah. Ya, maka kemudian solusi-solusi yang diserukan oleh para ulama itu, yaitu dengan jihad dan khilafah itu, mudah-mudahan ini bisa memberikan solusi yang tepat terhadap Palestina. Ya. Karena kalau tidak demikian ya ini akan terus ya berlangsung dan tidak akan selesai begitu. Jadi keberadaan dari aktivitas jihad fisabilillah yang dilakukan oleh siapapun sebenarnya, oleh kalangan kaum muslimin, apalagi tentara mereka, ya. Dan juga kemudian bagaimana kita tadi ada kerinduan dari umat Islam untuk kepemimpinan, ya, kepemimpinan Islam kafah yang menerapkan aturan-aturan Islam kafah, yaitu dengan berdirinya Daulah Khilafah Islamiyah, ya, sebagai bisyarah Nabi, yaitu dengan Khilafah Alamin Haji Nubuwah yang ini insya Allah akan segera berdiri insya Allah, ya. Nah baik Ustadz, di akhir dari wawancara ini kami seperti biasa ya memberikan media umat ya kepada Ustadz Riki yang temanya saat ini yaitu Ganyang Zionis bebaskan Palestina dengan jihad dan khilafah. Alhamdulillah, jazakumullah diterima khairan. Ustadz. Kemudian juga kami ada nasroh ya tentang Palestina ini juga bisa dibaca. Dan kemarin juga kami seperti biasa setiap Jumat itu yang terkait dengan Palestina juga. Ya. Jazakallah khairan. Baik, terima kasih atas kesediaan waktunya dari Ustadz Riki Asbo ini. Mudah-mudahan wawancara ini dapat bermanfaat ya, untuk kita kaum muslimin, sehingga semangat dari para ulama untuk berada di garda terdepan dalam mengedukasi masyarakat, membina umat Islam, ini akan terus istiqomah berlangsung sehingga sampai tegaknya kepemimpinan Islam tadi. Demikian, lebih kurangnya kami mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.